Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil akhirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Bulan puasa merupakan bulan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meminta ampun pada bulan ini, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Dan juga bulan Ramadan tidak akan terasa berat apabila di dalam hatinya terdapat iman yang kuat. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin rahimakumullah. Dari ayat di atas kita bisa mengerti bahwa puasa memiliki banyak faidah, keutamaan dan hikmahnya. Puasa bisa menjernihkan pikiran, membersihkan hati, menjauhkan kita dari hal kemaksiatan, bahkan ada segudang manfaat dalam bidang kesehatan. Adapun pada kesempatan kali ini, sedikit saya akan berceramah dengan judul Keutamaan Ibadah Puasa untuk Kehidupan di Akhirat. Hadirin rahimakumullah. Banyak faidah yang dapat kita rasakan di dunia. Misalnya, tubuh tambah sehat, hidup jauh dari maksiat, bahkan banyak manfaat yang berlipat-lipat. Lalu, apa yang bisa kita rasakan di akhirat kelak? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan, yaitu 3 manfaat yang akan kita rasakan di akhirat kelak. Yang pertama, kalam indah baginda Rasul yang isinya sudah pasti betul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya di dalam surga ada 8 pintu, di antaranya ada yang disebut pintu Ar-Rayyan. Tidak ada manusia yang bisa masuk ke dalam pintu tersebut kecuali hanya orang-orang yang berpuasa. Nah, jadi di dalam surga itu ada pintu yang memang khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Tidak boleh bagi mereka yang tidak berpuasa, khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Semoga kita semua juga termasuk hamba Allah yang nantinya dipersilahkan masuk ke dalam surga melewati pintu Ar-Rayyan. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, dijauhkan dari panasnya api neraka. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wasiyamu junnah", artinya puasa adalah perisai. Hadirin rahimakumullah. Banyak para ulama yang menjelaskan maksud dari perisai ini adalah perisai dari panasnya api neraka, benteng api neraka. Adapun perisai yang bisa kita rasakan di dunia, puasa adalah perisai kemaksiatan, perisai dari bahayanya syahwat, dan perisai kita untuk dijauhkan dari api neraka. Saat puasa, badan kita terasa lemas, loyo, kaku, lesu, dan lumrah. Jadi, puasa bisa menjauhkan kita dari hal yang maksiat, meringankan segala macam syahwat, sehingga nantinya kita akan dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan rajinnya kita berpuasa, kita akan masuk ke dalam surganya Allah dan dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Yang ketiga, akan gembira ketika bertemu dengan Tuhan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
lis-shaimin farhatan wa farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Setiap manusia yang berpuasa ada dua kegembiraan yang akan diraih. Yang pertama, kegembiraan ketika dia berbuka puasa nanti, karena dia merasa sudah bertanggung jawab, sudah berpuasa selama 1 hari dan kembali makan seperti biasanya. Dan yang kedua, hal kegembiraan yang dia rasakan kelak, yaitu di akhirat, yaitu dia akan gembira ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, puasalah dengan baik dan benar. Jauhkan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, jauhkan diri dari hal-hal yang berdosa, supaya nanti kita akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Adapun kesimpulan dari ceramah singkat saya hari ini, yaitu yang pertama, dibukakan pintu surga Ar-Rayyan hanya untuk orang-orang yang berpuasa. Yang kedua, dijauhkan dari panasnya api neraka. Dan yang ketiga, akan gembira ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Mungkin hanya ini ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.